Di samping Kediri, Magelang juga merupakan salah satu kota tertua yang pernah berdiri di Nusantara, merayakan hari jadinya pada tanggal 11 April tahun 907 Masehi. Kota ini telah menyimpan sejumlah legenda dan sejarah menarik yang membuatnya menjadi tempat yang kaya akan warisan budaya. Sejarah Kota Magelang dapat ditelusuri melalui berbagai sumber, termasuk Prasasti Poh, Prasasti Gilikan, dan Prasasti Mantiasih. Ketiga prasasti ini tertulis dengan indah di atas lempengan tembaga, mengabadikan sejarah panjang kota ini. Terkait dengan asal-usul nama Magelang, versi paling populer mengatakan bahwa kata tersebut berasal dari atepung temu gelang atau tepung gelang, yang berarti mengepung rapat seperti gelang. Cerita legenda ini berkisah tentang pertarungan sengit antara Pangeran Purbaya melawan seorang Raja Jin bernama Sepanjang di hutan Kedu. Nama Magelang sendiri berakar dari masa kejayaan Kerajaan Mataram, yang dipimpin oleh Panembahan Senopati. Ketika wilayah kerajaan semakin ramai, Panembahan Senopati bersama dengan pendapat Ki Gede Pemanahan memutuskan untuk memperluas daerah kekuasaan mereka dengan membuka hutan Kedu. Panembahan Senopati kemudian menugaskan anaknya, Pangeran Purbaya, untuk melaksanakan misi ini. Pangeran Purbaya diberikan senjata hebat bernama Tombak Kiai Pleret oleh ayahnya, karena hutan Kedu dikuasai oleh seorang Raja Jin yang sangat kuat. Tombak Kiai Pleret menjadi senjata andalan Pangeran Purbaya dalam pertarungannya melawan Raja Jin yang sakti di hutan Kedu. Dia tidak sendirian, melainkan ditemani oleh sekelompok prajurit berpengalaman. Namun, ketika mereka memasuki hutan, mereka dihadang oleh sosok jin mengerikan yang bertanya tentang maksud kedatangan mereka. Pangeran Purbaya menjelaskan niat baiknya untuk membuka hutan Kedu sebagai sebuah pemukiman. Jin Sepanjang, sang Raja Jin, marah dan bersumpah akan menghalangi rencana tersebut. Ini memicu pertarungan antara Pangeran Purbaya dan Jin Sepanjang beserta pasukannya. Tombak Kiai Pleret yang dimiliki Pangeran Purbaya ternyata sangat kuat, membuat Jin Sepanjang terdesak dan akhirnya mundur. Jin Sepanjang, meskipun kalah, berjanji untuk membalas dendam karena perubahan hutan Kedu menjadi pemukiman manusia. Setelah kepergian Jin Sepanjang, Pangeran Purbaya memimpin pasukannya dalam pembukaan hutan Kedu. Dalam beberapa waktu, wilayah yang dulunya hutan belantara berubah menjadi desa kecil yang subur, menarik banyak penduduk baru. Namun, Jin Sepanjang, yang tidak rela wilayahnya berubah, mengambil wujud manusia bernama Sonta dan menyebabkan penyakit misterius dengan mengeluarkan asap putih di desa. Banyak warga yang sakit dan meninggal dengan cara yang misterius. Pangeran Purbaya mengetahui bahwa penyakit tersebut disebabkan oleh Raja Jin yang menyamar menjadi pelayan di rumah Kiai Keramat. Dalam perjuangan epik yang berlangsung, Sonta mengubah wujudnya menjadi Jin Sepanjang, dan pertarungan sengit pun terjadi. Banyak prajurit yang berkorban dalam pertempuran melawan Jin Sepanjang. Di tengah serangkaian peristiwa misterius yang mengguncang Magelang akibat ulah Jin Sepanjang, Pangeran Purbaya merancang sebuah strategi yang sangat unik untuk menghadapi ancaman dari Raja Jin tersebut. Strategi ini bukanlah rencana biasa, melainkan sebuah taktik yang memadukan kecerdikan dan keberanian. Pangeran Purbaya memerintahkan prajurit-prajuritnya untuk bergerak dengan formasi melingkar seperti gelang di sepanjang hutan. Ide ini tampaknya terinspirasi dari asal-usul nama Magelang yang berarti mengepung rapat seperti gelang. Konsep di balik strategi ini adalah untuk mengepung hutan tempat Jin Sepanjang berada. Dengan prajurit-prajurit yang bergerak dengan gerakan melingkar, diharapkan tidak ada celah bagi Jin Sepanjang untuk melarikan diri. Strategi ini mengirim pesan kuat bahwa Pangeran Purbaya dan pasukannya takkan mundur hingga mereka berhasil menghadapi Jin Sepanjang. Keputusan Pangeran Purbaya untuk menerapkan strategi ini ternyata cerdas dan berhasil. Jin Sepanjang terjebak di dalam cincin prajurit yang semakin menyempit, tak punya kesempatan untuk melarikan diri. Akhirnya, terjadilah pertarungan epik antara Pangeran Purbaya, yang membawa senjata andalan, Tombak Kiai Pleret, dan Jin Sepanjang, sang Raja Jin. Pertarungan itu memperlihatkan keunggulan Pangeran Purbaya, yang ternyata memiliki kekuatan dan keterampilan bertarung yang jauh lebih tinggi daripada Jin Sepanjang. Tombak Kiai Pleret menjadi senjata mematikan yang berhasil menundukkan Raja Jin tersebut. Jin Sepanjang akhirnya jatuh ke tanah dalam kekalahan yang memalukan. Namun, yang membuat akhir cerita ini benar-benar unik adalah nasib Jin Sepanjang setelah dikalahkan. Setelah ditusuk oleh Tombak Kiai Pleret, tubuh Jin Sepanjang yang terkapar di tanah perlahan-lahan menguap dan hilang ke udara, meninggalkan kehampaan di belakangnya.
Kejadian ini menegaskan betapa kuatnya tombak Kiai Pleret dan kehebatan Pangeran Purbaya dalam menghadapi musuh yang begitu kuat. Sebagai penghormatan terhadap keberhasilan strategi unik ini dan kemenangan telak Pangeran Purbaya, seluruh wilayah sekitar hutan tersebut kemudian diberi nama Magelang. Inilah kisah luar biasa tentang bagaimana kecerdikan dan keberanian Pangeran Purbaya mampu mengalahkan ancaman Raja Jin yang sangat kuat, dan sekaligus menciptakan nama untuk kota bersejarah ini.